Shalom, salam kerahiman. Hari ini 13 September, kita akan baca dari 751. Kita siapkan diri kita ya, masuk ke dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 751. Nah, engkau tahu Yesus bahwa segala sesuatu sekarang terserah kepadamu. Aku sungguh-sungguh merasa damai meskipun menghadapi desakan-desakan yang kuat ini. Dari pihakku, aku telah melakukan segala sesuatu. Dan sekarang giliranmu, oh Yesusku, dan dengan cara ini engkau akan membuat segalanya menjadi jelas. Aku sepenuhnya mengikuti kehendakmu. Lakukanlah atas diriku seperti yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Hanya saja berilah aku rahmat, agar dari hari ke hari kasihku padamu semakin bernyala-nyala. Inilah yang paling berharga bagiku. Aku tidak menginginkan suatu pun kecuali engkau, oh kasih kekal. Tidaklah menjadi masalah lewat jalan mana engkau akan menuntun aku, jalan penderitaan atau jalan sukacita. Aku ingin mengasihi engkau pada setiap saat dalam hidupku. Kalau engkau, ya Yesus, menyuruh aku pergi untuk melaksanakan kehendak-Mu, maka aku akan pergi. Kalau engkau menyuruhku tetap tinggal, maka aku akan tinggal. Tidaklah menjadi masalah apa yang akan aku derita, yang ini atau yang itu. Oh Yesusku, kalau aku harus pergi, biarlah aku tahu apa yang harus aku derita dan aku tanggung. Aku menerima semua ini dengan penuh kesadaran, dan aku sudah menerimanya dengan segenap kemauan. Tidaklah menjadi masalah apa yang tersedia dalam piala itu untukku. Cukuplah bagiku untuk mengetahui bahwa piala itu telah diberikan kepadaku oleh tangan Allah yang penuh kasih. Kalau engkau menyuruh aku kembali dan tetap tinggal, aku akan tinggal meskipun harus terus merasakan desakan-desakan batin. Kalau engkau masih ingin membiarkan semua itu berkecamuk di dalam jiwaku dan meninggalkan aku dalam sakratul maut batin ini sampai akhir hidupku, aku menerimanya dengan penuh kesadaran kehendakku dan dengan penyerahan diri penuh kasih kepadamu ya Allahku. Kalau aku harus tinggal, ya Allahku, aku akan menyembunyikan diri dalam kerahimanmu sedemikian dalam, sehingga tidak ada mata insan yang akan melihat aku. Sepanjang hayatku, aku ingin menjadi pendupaan yang penuh dengan bara api yang tersembunyi. Semoga asapnya yang membumbung ke hadirat-Mu, oh Hosti yang hidup, menyenangkan hati-Mu. Dalam hatiku sendiri, aku merasa bahwa setiap pengorbanan yang kecil pun mengobarkan api kasih-Ku kepadamu, tetapi dengan cara yang begitu tersembunyi dan rahasia, sehingga tidak seorang pun akan mengetahuinya. Hari ini satu nomor tapi cukup panjang. Dikatakan oleh Suster Faustina, segala sesuatu sekarang terserah kepadamu. Karena dari pihakku,
Aku telah melakukan segala sesuatu. Dan sekarang giliranmu, oh Yesusku. Jadi Suster Faustina mengungkapkan apa yang sudah menjadi bagian dia, tugasnya. Step pertama, saya sudah lakukan. Selanjutnya, giliranmu Tuhan. Begitu pula dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan butuh step awal kita, step pertama kita. Tuhan, saya mau tahu kehendak-Mu. Ada niat ya, ada satu step. Selanjutnya terserah Tuhan. Nanti Tuhan yang akan buka satu persatu. Begitu pula dengan perbuatan baik, niat baik. Step pertamanya harus ada dari kita, karena kita punya kehendak bebas. Step pertama, iya Tuhan, saya mau melakukan sesuatu. Selanjutnya Tuhan yang akan lanjutkan. Tuhan yang tahu kelemahan kita, kekuatan kita, kemampuan kita, ketidakberdayaan kita, Dia yang akan lanjutkan. Seperti yang Suster Faustina katakan sekarang. Giliranku udah Tuhan, sekarang giliranmu. Aku sepenuhnya mengikuti kehendak-Mu. Lakukanlah atas diriku seperti yang berkenan padamu. Mulai masuk ke step, aku mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Jadi berserah, pasrah, kita udah nggak punya lagi ide kehendak sendiri, tapi kehendak-Mu Tuhan. Dan lakukanlah atas diriku seperti yang berkenan kepadamu. Sekehendak-Mu Tuhan. Hanya saja, jadi apa yang dilakukan oleh Suster Faustina kita bisa belajar juga. Dalam hal ini dia katakan, hanya saja berilah aku rahmat, agar dari hari ke hari kasih-Ku padamu semakin bernyala-nyala. Minta rahmat. Dari Tuhan itu minta rahmat. Yesus pernah bilang ya, minta yang banyak karena Dia punya banyak. Jadi dalam melakukan aktivitas apapun, kita punya niat untuk melaksanakan kehendak Bapa, untuk mengetahui kehendak Bapa, kita juga boleh minta rahmat dari Tuhan. Seperti Suster Faustina katakan, minta rahmat supaya api cinta yang ada di dalam dirinya itu makin bernyala, bukan makin redup. Kasih-Ku kepadamu makin bernyala-nyala dari hari lepas hari. Tidaklah menjadi masalah, Suster Faustina bilang lagi ya, enggak masalah Tuhan. Caramu, cara jalan sukacita atau jalan penderitaan, buat Suster Faustina enggak masalah. Berserah, ya terserah Tuhan. Jalan mana yang akan engkau pakai untuk menuntun aku? Karena sebetulnya kita sebagai orang beriman, mengikuti jalan sukacita, mengikuti jalan penderitaan, selama itu bersama Tuhan, itu adalah rahmat, adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Contoh yang sederhana ya, misalnya harus dijemput, pulang kantor, harus dijemput, ada janji dijemput. 5:30, jam 6, udah mulai gelap, tapi kok jemputan belum datang, mulai gelisah, mulai takut. Mau tunggu sampai kapan ya? Ini terjadi puluhan tahun yang lalu ya, belum ada HP, belum ada komunikasi seperti sekarang, segampang itu. Akhirnya saya berpikir, apa yang harus saya lakukan? Tunggu terus sampai kapan? Saya nggak tahu juga, yang jemput barangkali ada masalah, bonggok, atau yang lain-lain. Nah, di sana akhirnya berserah, ya sudah, jalan aja. Pulang, jalan. Karena saya lebih takut naik taksi atau lebih takut naik ojek, Gojek. Dulu belum ada Gojek. Dulu namanya apa itu? Bajai. Saya takut naik yang seperti itu. Karena pernah ada pengalaman dari kakak ipar saya, juga dari teman sekantor waktu itu masih kerja di Bank Bali. Di lampu merah itu malah naik bajai ditodong. Naik taksi saya lebih nggak berani lagi. Ya sudah, jalan. Saya lebih berani jalan. Akhirnya saya jalan, tapi sambil berjalan sambil ingat Tuhan. Waktu itu belum berdoa rosario ya, tapi fokusnya adalah Tuhan lindungi saya, Tuhan jaga saya, Tuhan berkati saya supaya saya bisa jalan pulang sampai ke rumah. Nah, kalau diambil positifnya,
Pada saat kita senang-senang, pada saat nunggu dijemput, pada saat dijemput mungkin nggak ingat sama Tuhan. Tapi pada saat kita mengalami masalah, mengalami penderitaan, mengalami kekhawatiran, kesusahan, jadi ingat Tuhan. Ya, jadi di sini Suster Faustina mau kasih tahu, terserah Tuhan. Engkau mau menuntun aku melalui jalan penderitaan atau jalan sukacita, aku terima. Aku ingin mengasihi Tuhan pada setiap saat dalam hidupku. Jadi sungguh-sungguh berserah ya. Sungguh-sungguh belajar berserah kepada Tuhan. Karena dikatakan oleh Suster Faustina, aku ingin mengasihi engkau pada setiap saat dalam hidupku. Dengan melihat keadaan apapun kita belajar bersyukur. Berterima kasih pada Tuhan, mengasihi Tuhan, bukan komplain. Kalau engkau menyuruh aku pergi untuk melaksanakan kehendakmu, maka aku akan pergi. Kalau engkau menyuruh aku tetap tinggal, maka aku akan tinggal. Jadi dalam hal ini, Suster Faustina memberi contoh, enggak ada juga satu kehendak pun, Tuhan saya mau pergi, Tuhan berkati saya. Enggak. Kalau engkau suruh aku pergi, aku pergi. Kalau engkau suruh aku tinggal, aku tinggal. Kalau engkau menyuruh aku pergi, biarlah aku tahu apa yang harus diderita dan apa yang harus ditanggung. Itu yang Suster Faustina minta ya. Kalau disuruh pergi, kasih tahu saya apa penderitaan, apa yang harus saya tanggung. Aku akan menerima semua ini dengan penuh kesadaran. Dengan seluruh kehendak bebas dia terima. Contoh, di dalam satu komunitas ada kegiatan, ya, ada kegiatan, ada yang aktif, ada yang nggak aktif, ada yang nunggu bola, ada yang proaktif, macam-macam ya di dalam komunitas. Di komunitas saya, juga di komunitas-komunitas yang lain itu menurut saya hal yang biasa, karena talenta kita beda, motivasinya juga beda. Banyak hal orang bergabung dalam komunitas itu banyak hal, banyak background, banyak tujuan. Ada yang mau berkumpul, ada yang mau bersukacita bersama-sama, ada yang mau bekerja, ada yang mau mendapatkan apa saya dalam komunitas. Banyak motivasinya ya. Ada yang mau dengar firman, ada yang mau berdoa, ada yang butuh doa, ada yang lagi cari teman karena kesepian dan banyak hal ya. Nah, dalam satu kegiatan ada yang aktif ya, melakukan aktivitas macam-macam. Bagus. Karena dengan begitu komunitasnya jadi hidup. Karena memang di dalam komunitas perlu orang-orang penggerak seperti itu. Kalau semuanya diam, semuanya pasif, komunitasnya juga nggak berkembang. Tapi bisa juga yang terjadi adalah pada saat sudah melakukan banyak hal, di akhir acara mengevaluasi diri, loh kok saya aja yang capek sendiri, kok orang lain nggak capek, kok orang lain cuma tunggu aja, kok orang lain pasif, kok orang lain cuma berharap dapat sesuatu. Nah, untuk evaluasi dalam kelompok oke, ya, karena kita perlu membangun supaya semuanya ikut aktif. Tapi jangan hal itu menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi lemah, menjadi kecewa, menjadi kesel, menjadi berikutnya udah nggak mau aktif lagi. Ya, ini pun suatu latihan. Bagaimana niat kita melihat teman yang malas, teman yang dalam tanda kutip parasit, macam-macam. Tapi dalam komunitas justru kita bisa bertumbuh, kita bisa berkembang, kita bisa semakin dewasa. Jadi di dalam contoh ini Suster Faustina mau kasih tahu bahwa nggak ada penyesalan. Ada penderitaan, ada yang harus saya tanggung, itu saya terima semuanya dengan kesadaran. Tidak jadi masalah apa yang tersedia di dalam piala itu untukku. Kan kita biasanya pengen tahu juga ya isi piala itu, penderitaannya apa, kayak apa, saya bisa nanggung enggak, dan seterusnya. Tapi Suster Faustina dalam hal ini karena mau
melaksanakan kehendak Allah, maka dia bilang, saya nggak peduli isi daripada piala tersebut. Cukup bagiku, aku mengetahui bahwa piala itu telah diberikan kepadaku oleh tangan Allah yang penuh kasih. Jadi buat Suster Faustina, yang penting adalah siapa yang kasih piala itu. Mau pialanya kayak apa, isinya apa, penderitaan kayak apa yang harus dia alami, apa yang harus dia tanggung, dia nggak peduli. Yang penting dia tahu bahwa piala itu diberikan kepada dia oleh tangan Allah yang penuh kasih. Allah yang penuh kasih memberikan sesuatu kepada Suster Faustina pasti baik. Begitu pula dengan kita. Kalau kita punya iman bahwa Tuhan memberikan kita salib, Tuhan memberikan kita piala, tapi kita tahu piala itu dari tangannya Tuhan yang penuh kasih, kita nggak perlu ragu, nggak perlu komplain, nggak perlu khawatir, nggak perlu kecil hati. Tangan kasih Allah loh yang memberi, Allah yang memberi, itu sudah luar biasa. Dalam hatiku sendiri, aku merasa bahwa setiap pengorbanan yang kecil pun mengobarkan api kasihku kepadamu. Tapi dengan cara tersembunyi sehingga tidak ada yang tahu. Dengan kita melakukan suatu pengorbanan, buat Suster Faustina, hal ini menjadikan api kasihnya kepada Allah itu makin membara, makin besar, ya. Mengobarkan api kasihku kepadamu. Contoh yang gampang. Di dalam satu pekerjaan, satu kantor lah ya. Ada A sama B. Si A dikasih kerjaan terus sama bosnya. Sedangkan si B nggak dikasih kerjaan. Nggak dikasih kerjaan apa-apa. Suruh duduk aja. Buat si A, pekerjaan yang diberikan kepada dia bukan sebagai sesuatu beban bahwa wah saya nih nggak disayang nih sama bos. Saya nggak disayang makanya saya dikasih kerjaan terus. Sedangkan si B tenang-tenang aja, duduk tenang, dia nggak kerja apa-apa. Buat kacamata Suster Faustina, si A jauh lebih bahagia, lebih happy karena dengan adanya pekerjaan dari bosnya maka dia menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang kreatif, menjadi orang yang punya pengalaman-pengalaman baru dengan adanya hal tersebut yang membuat dia semakin bersemangat untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Sedangkan si B nggak dapat apa-apa, dia nggak tumbuh, dia nggak berkembang, dia nggak dapat apa-apa, dia nol besar. Jadi buat Suster Faustina, penderitaan itu walaupun pengorbanannya sekecil apapun yang Tuhan kasih, karena piala itu dari Tuhan ya, itu mengobarkan api kasihku kepadamu. Dengan adanya pengorbanan-pengorbanan tersebut justru dia makin mengasihi Allah. Karena dia tahu Allah mengasihi dia lebih dulu. Allah memperhatikan dia. Allah memberikan piala, memberikan tugas, memberikan sesuatu pekerjaan kepada Suster Faustina. Contoh ya, dalam hidup suami istri. Si suami ini ya usaha tadinya ya, usaha. Tapi karena mungkin nggak berhasil, gagal, sehingga usahanya jatuh lagi sampai akhirnya dia nggak punya kerjaan. Orang nggak punya kerjaan itu paling nggak enak, ya. Akhirnya dia berpikir, wah udah, saya kebawalah sama temennya. Dia jadi judi, dia jadi suka pasang buntut nomor ya, dia jadi merokok, dia jadi suka minum minuman keras. Akhirnya buntut-buntutnya memboroskan uang keluarga yang sudah pas-pasan. Dengan kehidupan dia seperti itu, otomatis dia mengambil uang dalam keluarga. Istrinya marah, pasti lihat suaminya bukannya memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, bukannya mencari uang untuk kesejahteraan keluarga, malahan dia
sepertinya morotin uang keluarga, padahal keluarganya pas-pasan hidupnya ya. Dan yang terjadi, anak-anak yang jadi korban. Suami istri ribut terus, anak-anak jadi korban. Sudah agak besar, anaknya punya motor, motornya dijual sama papahnya karena papahnya butuh uang ya. Nah, dalam perjalanan hidup ini, suatu hari proses ya, suatu hari istrinya itu kenal Tuhan. Kenal Tuhan, dia mengalami kerahiman Tuhan. Dari situ dia melihat keluarganya tidak 100% semata-mata menyalahkan suaminya, tapi dia melihat dengan kacamata yang lebih besar. Dia mulai belajar memaklumi karena suaminya nganggur, nggak ada kerjaan, jadi dia melakukan hal seperti itu. Jadi dia bertemanlah dengan orang-orang yang pengangguran. Dia mulai memaklumi, dia mulai memaafkan, dia mulai mengampuni ya. Tapi kan dalam keluarga juga dia harus bertahan, nggak bisa hanya ngomel, hanya berkeluh kesah. Dia juga mengambil hikmah dari situ bahwa saya sebagai ibu yang dititipin 2 orang anak, saya juga harus bisa mempertahankan keluarga ini. Minimal saya harus berusaha, sekarang nggak menggantungkan diri lagi sama suami, tapi apa yang harus saya lakukan supaya 2 anak saya ini bisa tumbuh dengan baik, bisa sekolah, bisa makan dengan baik ya, bisa tumbuh dengan baik. Dari situ mata dia juga mulai terbuka, ternyata bukan dia yang hidupnya paling susah, paling berat, itu bukan dia. Karena ternyata dia melihat ada lagi yang keluarganya mirip-mirip dia, suaminya juga pengangguran, judi, minum, tapi marah-marahnya itu lebih jahat, lebih hebat daripada suaminya. Istrinya nggak kasih uang, dipukul, disiksa ya. Di situ dia melihat, dia nggak mensyukuri keluarga itu, tapi di situ dia melihat, ya lumayan, walaupun suaminya seperti itu, tapi masih lebih baik daripada suami orang lain. Di situ dia mulai lagi bersyukur. Bersyukur karena ternyata dia enggak mengalami seperti yang dialami oleh temannya. Nah, tahapan-tahapan itu mendatangkan rahmat dan berkat. Kalau sehari-hari tadinya diisi dengan ngomel, dengan ribut, dengan banting barang, dengan marah-marah, sekarang dengan sudah kenal Tuhan, sudah mengalami kerahiman Tuhan, dia bisa memaklumi suaminya, dia bisa punya tekad, saya nggak mau ngandalin suami saya lagi, saya mau usaha sebisa saya supaya 2 anak yang Tuhan titipkan pada saya bisa tumbuh menjadi anak-anak yang dewasa, anak-anak yang berkenan di hati Tuhan. Dan juga karena melihat keadaan suaminya masih lebih baik dalam tanda kutip, dia mulai bisa bersyukur menerima. Sehingga waktunya nggak diisi lagi dengan ngomel, tapi oke, saya sungguh-sungguh kerja aja. Dia mau bertobat, syukur. Dia enggak, saya juga nggak mau terlalu pusingin lagi, nggak mau habisin waktu itu. Dia, nah dengan cara berpikir seperti itu, malahan hidup dia menjadi mendatangkan berkat. Hidupnya damai, kerjanya juga menjadi baik, sehingga hasilnya juga menjadi baik. Itu yang dialami atau dialami oleh suami istri ini. Jadi dalam setiap pengorbanan ini jangan titik marah, kesel, putus asa. Olah pengorbanan ini, olah penderitaan ini menjadikan sesuatu yang menjadi dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, mengalami Tuhan, mengenal Tuhan, merubah hidup kita menjadi hidup yang penuh berkat. Kesimpulannya, di dalam setiap permasalahan, Tuhan itu memberi kekuatan. Kekuatan untuk kita bisa menerima keadaan, bisa memikul salib, bisa kekuatan untuk bisa terus berjuang, terus berjalan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
Melalui perjuangan hidup, kita jadi dekat dengan Tuhan dan kita bisa mencari poin-poin titik-titik tertentu untuk bersyukur. Dengan kita bersyukur pada Tuhan, dengan kita sering berdialog dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, otomatis relasi kita dengan Tuhan makin dekat dan akhirnya makin bisa mengasihi Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu memelihara saya. Tuhan itu melindungi saya. Tuhan itu memperhatikan saya. Sampai ke titik hal tersebut. Itu aja untuk hari ini. Kita mau belajar dari Suster Faustina. Kita tutup ya dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini kami belajar dari Suster Faustina untuk melakukan bagiannya. Dan selanjutnya gilirannya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami melangkah, melakukan satu step awal untuk punya niat, untuk mengetahui kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan akan membimbing kami, memelihara kami, menunjukkan jalan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Engkau tuntun kami Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.